Oke, kita menghitung benefit cost analysis. Ini apa saja penerapannya boleh, ini karena ini bersifat umum ya, apa saja boleh. Nah, saya buat sini adalah pembangunan jalan ya. Ini misal ya, jangan nanti Bapak Ibu kenapa jalan. Ini apa saja boleh. Nah, pertama kita menghitung cost-nya. Ya. Saya mute aja ya, karena suaranya masuk ke sini. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya aja nanti. Oke, cost, pertama cost. Nah, yang pertama adalah, kita hitung adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Ini kita asumsikan, ya. Misalnya panjangnya 5.000 meter ya. Ini misal ya. Panjang 5.000 meter, luasnya 12 meter, ya. Kemudian harganya 500.000. Nah, ini misal. Nah, nanti Bapak bilang kenapa harganya murah sekali? Nah, ini kan misal aja. Biar enak nih saya buat tanda ininya biar kelihatan. Oke, berarti kita jumlahnya itu adalah perkalian antara panjang jalan dikali lebar dikali harganya. Dapatnya 30 miliar. Ya. Kemudian ini pembangunan jalannya. Misalkan ini karena 5 km ya. Harganya katakanlah 1,2 miliar, maka bisa kita dapatkan 6 miliar. Kita C aja bukan cost C, kita misalkan drainase, misal ya, ini berarti 5.000 meter kiri kanan, sisi kiri kanan, katakanlah misalnya harganya 750.000, totalnya adalah 7,5 miliar. Ini misal Pak, yang Bapak bilang nanti kok murah kali, kok mahal kali, ini contoh aja ya. Angka bisa saja berubah ya. Kita jumlahkan ya. Walaupun masih ada yang lain, kita anggap sini tidak ada. Untuk penyederhanaan ya, bukan meniadakan, tapi penyederhanaan. Benefitnya bisa kita, misalnya harga tanah, ini biasanya bisa naik ya. Nah, kalau ada 5.000 meter ya, ada dua sisi kiri kanan, ya, misalnya dua sisi kiri kanan ya, berarti 2 kali. Kemudian katakanlah kalau kita bangun bangunan ruko atau kantor sekitar 2 kali 15 meter ke belakang. Ya. Berarti itu 30 meter. Kalau tadi harga tanah 500.000 pada saat pembangunan, sekarang naik menjadi 750.000. Ya. Berarti terjadi kenaikan 250.000. Bisa kita hitung sini 37 miliar. Ya. Nah, ada pertanyaan Pak? Kalau ada langsung aja, jangan jangan sudah lewat saya nanti sudah jauh ya. Nah, kemudian kita misalkan ada kesempatan kerja. Kalau ada, katakanlah sini ada 100 tempat kerja, ya. Satu tempat kerja itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Berarti kalau kita misalkan gajinya per bulan adalah 2 juta, maka bisa kita kali ini 100 tempat kerja dikali 4 orang, dikali 2 juta, dikali 12. Itu ada 9,6 miliar. Ini kemudian kita misalkan penghematan waktu tempuh, karena kita jalannya bagus, dari jelek menjadi bagus. Ya.
Kalau kita asumsikan rata-rata per hari kendaraan masuk sekitar 500 unit, ya misal ya 500 unit, dan kita bisa ya, menghemat waktu, katakanlah ini. Berarti kalau ini ada 30 hari kali 12 ya, itu setahun 360. Kita misalkan menghemat waktu dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang. Kalau 5 kilo, kalau jalan jelek itu bisa habis berapa menit. Setelah jalan bagus, berapa menit. Nah, penghematan itu yang kita hitung. Katakanlah misalnya ini karena kita menggunakan evaluasi, maka tidak boleh kita menghitung harga premium, harus harga Pertamax. Misalnya kita bisa menghemat, katakanlah Rp500 per kendaraan. Nah, ini misalnya ya. Berarti kita dapatkan di sini. Nah, ini ya 90 juta. Nah, masih banyak yang lain ini yang bisa kita masukkan. Nah, kita misalkan di sini tahunnya ya. Nah, misalkan 15 tahun ini masa berlakunya. 15 tahun misalnya ya. Nah, kita bisa hitung manfaat dari tanah itu. Harga tanah, kemudian ada kerja, sini kesempatan kerja, ada waktu. Nah, ini masih banyak yang lainnya, ini hanya pemisalan saja. Nah, harga tanah itu tidak mungkin pada saat kita beli langsung ini. Pasti dia harga tanah itu tahun kedua setelah selesai pembangunan tanah. Nah, di sini. Nah, kalau kita menghitung dalam ekonomi ini, maka kita menggunakan rumus future value. Future value itu rumusnya ya. Rumus future value itu sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah dengan tingkat bunga pangkat tahun, pangkat waktu. Ini present future value. Nah, kalau kita asumsikan bahwa harga tanah ini naik rata-rata 10% per tahun, maka bisa kita hitung ini dengan menggunakan rumus itu. Berarti 1,1. Kenapa 1,1? Karena 1 ditambah 10%. Nah, ini bisa kita copy ke bawah. Kita dapatkan manfaat kenaikan harga tanah. Nah, kesempatan kerja juga demikian. Kita misalkan dia tahun kedua ya, karena tahun pertama tidak mungkin ada orang kerja itu kecuali yang bangun jalan itu. Nah, kita asumsikan ini sama seperti tadi, bukan 10%, tapi naik sebesar 5% UMR-nya. Atau bukan hanya UMR situ naik, ada tempat kerja baru dari 100 unit menjadi lebih banyak. Ini kita penyederhanaannya, kita nyatakan seperti ini. Nah, waktu juga demikian. Setelah selesai jalan, kita dapatkan penghematan waktu, ada penambahan kendaraan, dan sebagainya naik rata-rata 10%. Maka kita bisa hitung ini ke bawah. Nah, ini total benefitnya. Nah, ini hanya penyederhanaan ya, kita jumlahkan benefit semua. Kalau mau pakai sum juga boleh ya. Nah, kita dapatkan total benefit selama 15 tahun per tahunnya. Nah, ini namanya total benefitnya. Nah, sekarang kita harus hitung juga masalah cost-nya. Nah, sini cost-nya. Cost itu untuk apa? Operating and maintenance. Operating and maintenance. Operating aja dulu lah. Operating. Kalau tahun 1 belum ada ya. Tahun 2 baru ada. Nah, kita asumsikan bahwa biaya operasional jalan ini, ya, menyapu jalan, membersihkan dan sebagainya itu rata-rata 2% dari biaya pembangunan jalan. Ini asumsi ya, 2%. Berarti
di sini. Nah, kalau kita asumsikan ini naik, berarti tinggal kita kalikan seperti di sebelahnya. Tapi kalau tidak, ya kita asumsikan sama aja untuk selamanya ya. Kalau mau naik, ya silakan tinggal kalikan aja. Oops, sorry, ini saya lupa nih. Harus pakai, kita ikat dia pakai dolar, biar jangan lari dia. Tinggal kita sama dia, karena tidak pakai dolar tadi. Operating, maintenance, ya. Operating, maintenance, pemeliharaan itu kita asumsikan hanya 5 tahun sekali ya. 5 tahun sekali kita asumsikan 10% dari biaya pembangunan jalan. Nah, kalau kita asumsikan dia naik selama 10 tahun, ini di sini tahun ini, kita asumsikan dia naik rata-rata misalnya 5%, ya. Berarti 1,05. Pangkat berapa nih? Ya, ini di sini kan 5 tahun ya. Kalau dia itu 5 tahun, penambahannya 4 tahun. Wah, 725 juta. Nah, ini kalau kita buat di tahun ke-15, tinggal kita kalikan ini. 1 pangkat. Berapa persen dari sini? Ini tadi 5% ya. Kali 1 pangkat 0,5 pangkat. Ini tambahan selama 5 tahun. Nah, kita ini ada cost OM ya, kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan. Kita dapatkan uangnya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Oke. Kalau enggak ada, saya lanjut. Nah, sekarang saya hitung benefit cost analysis-nya. Saya buka sheet yang sebelah. Ini masih banyak sebenarnya perhitungannya, tapi saya sederhanakan aja gitu. Sini kita buat tahun. 0, 1, 2. Kita jadikan 15 tahun ya. Nah, kalau bertambah tahunnya tinggal tambah aja, Pak. Kemudian di sini ada investasi, OM, cost. Ya, ada benefit sini. Investasi itu kita ambil dari sheet 1. Ada di sini 43,5 miliar. Sudah ada. Nah, OM-nya, operating maintenance, kita ambil dari sebelah ini. Tinggal kita copy ke bawah. Kita dapatkan. Cost itu adalah penjumlahan antara investasi dengan OM. Tinggal kita copy. Nah, benefitnya kita ambil yang dari sebelah. Benefitnya yang dari sebelah sini kita sudah jumlahkan sedikit tadi. Tinggal kita copy ke bawah. Setelah itu kita hitung net benefit. Net benefit ini adalah selisih benefit dengan cost. Ini adalah net benefitnya. Kita buat 0 desimal aja. Nah, sekarang kita hitung diskon faktor. Kita asumsikan ini bunganya 12% ya. Nah, ini rumusnya kita hitung dari sini kemarin, tadi dari sini itu kita menghitung, ini kan future value, kita hitung sekarang present value itu sama dengan 1 dibagi dengan, ya berarti future value ya 1 dibagi dengan ini
kita bawa ke bawah ya, future value-nya. Ini kan present value. Kalau kita hitung future value, kalau kita hitung future value berarti present value adalah future value dibagi dengan 1 ditambah R pangkat T. Present value sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah R pangkat T. Ini ya. Nah, ini yang 1 ditambah R pangkat T itu adalah diskon vektor. Nah, ini kita hitung di sini diskon vektor berarti 1 dibagi 1,12. Kenapa 1,12? Karena 1 ditambah 12%. Pangkatnya T, T-nya ada tahun sini. Kita jadikan 4 desimal aja, ini biar cantik ya. Nah, ini tinggal copy ke bawah. Nah, sekarang kita hitung present value benefit. Present value benefit itu adalah benefit dikali dengan diskon factor. Nah, ini kita dapatkan. Ini biar cantik saya buat bold aja nih. Kemudian center di tengah. Nah, apabila present value benefitnya positif, maka layak dilaksanakan. Di sini kita dapatkan hasil yang positif. Nah, ini salah satu cara kita menghitung benefit cost analysis. Ya, jadi kalau dia positif berarti dia memenuhi syarat untuk kita lanjutkan. Nah, ini di sini kita cara menghitung benefit cost analysis. Ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Kalau ada kopi silakan ngopi ya. Saya olahraga pagi itu baru ngajar. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ini belum ada, ngerti atau enggak? Ini yang menjadi masalah. Belum ada, Pak. Oke. Perlu dibaca kembali untuk lebih paham. Iya, Pak. Oke, nanti saya posting ya, insyaallah. Nah, sekarang kriterianya tadi. Kriterianya tadi ada NPV itu harus lebih besar dari 0, positif ya. Nah, ini kita terpenuhi nih ya. Kenapa terpenuhi? Kita dapatkan di sini NPV kita adalah ya, terpenuhi dia, lebih besar dari 0. Artinya, oh ini layak kita laksanakan. Nah, kemudian kita hitung net benefit cost ratio. Itu net benefit cost ratio lebih besar sama dengan 1. Nah, cara menghitungnya, pertama kita hitung net benefit cost ratio yang negatif dan net benefit cost ratio yang positif. Ini karena dia negatif, maka kita buat dalam bentuk absolut ya. Absolut kita hitung sini yang negatif aja ya. Supaya dia positif harus kita kali dengan -1. Nah, dapatnya situ. Sedangkan ini adalah net benefit cost ratio yang net benefit positif itu adalah yang kita ambil yang sini positif. Kita bagi ini, yang positif dibagi yang negatif dalam angka mutlak, dapatnya 10 kali. Nah, 10 kali lipat, Pak. Artinya kalau kita keluarkan uang 2 juta, kita bisa, sinilah, jangan di situ dia. Karena di sebelah sini kawannya. Oke. 10 kali, berarti terpenuhi. Ini juga terpenuhi. Nah, sekarang kita hitung IRR, internal rate of return. Nah, kita menghitung yang pertama I1. I1 kita 12%. 12%. Nah, kita cari I2. I2 itu adalah diskon faktor yang menghasilkan NPV negatif. Nah, jadi ini yang agak naik turun ya. Berarti kalau 12%, coba kita buat 90%. Apakah dia negatif atau enggak? 1 dibagi 1,9 pangkat tahunnya. Nah,
Ini adalah diskon faktor yang baru, yang di 90%. Nah, ini kita buat NPV2-nya. Nah, kita kali benefit dengan net benefit dengan diskon faktor yang baru. Nah, kita jumlahkan. Kalau dia negatif, besar kali negatifnya. Berarti ini terlalu besar 90. Coba kita uji 80%. Ya. 1,8, kita copy balik karena udah ganti di atas, di bawah nggak ganti. Oh masih, ya. Kalau 70% gimana? Ini agak try and error ya. Jangan lupa ganti di atas, nggak diganti di bawah, sama aja. Ini nggak bisa berarti. Udah positif dia. Kalau 75 gimana? Jangan di atas diganti, di bawah nggak diganti ya Pak ya. Silap dia. Banyak kali untung kita. Ini udah ya 75. Kalau 73 gimana? 3 udah 72. Kalau dia nggak mau 72 berarti kita berhenti di 73. Nah, udah ya 130. Kalau 71 tadi 70 kita buat sudah positif ya. Berarti ini antara 71 dengan 72. Nggak mau dia Pak. Berarti kita ke 72. Berarti kalau kita pinjam uang dengan bunga 72%, pasti modal kita Pak, mati kita. Nggak bisa kita mengembalikan uangnya. Nah, sekarang kita hitung IRR itu NPV2 ini sudah dapat kita 72% ya. NPV1 sudah ada kita. Ini kita ambil dari sini tadi. Ini NPV2-nya yang ini. NPV2 kita dapatkan ini dari sini. Kemudian kita hitung NPV1 dikurangi NPV2. Itu dapatnya NPV1 dikurangi NPV2. Kemudian kita hitung NPV1 dibagi dengan NPV1 dikurangi NPV2. Nah, ini kita dapatkan NPV1 dibagi dengan NPV1 kurangi NPV2. Dapatnya ini. Nah, kemudian I2 dikurangi I1. Itu kita dapatkan I2-nya ini kurangi I1. Dapatnya 60%. Maka kita hitung IRR-nya sama dengan I1 ini dia ditambah dengan ya ini yang ini dikali dengan dapat kita 71% ya. 71 lah, sekian ya, 71%. Maka IRR ini layak ya jika ini layak jika IRR lebih besar dari I1. Nah, jadi kalau berdasarkan ini kita dapatkan ini layak ya. Nah, ini cara menghitung benefit cost analysis. Ada pertanyaan? Jangan ada tanya, nanti saya udah ke Medan, Bapak Ibu tinggal di lambar ruangan. Kalau ikut sama Presiden kemarin enak naik pesawat kepresidenan ya. Ada pertanyaan? Ya Pak. Nah. Mungkin kalau yang untuk hitungannya tadi masih masih agak bingung. Mungkin bingung karena terlalu cepat. Mungkin nanti Bapak bisa kirim file Excel-nya ya, biar kita bisa lihat formulanya. Oke, boleh. Kemudian, ini Pak, biasanya benefit cost analysis ini kalau hubungannya yang dengan risk analysis tadi itu dipakainya di mana Pak? Benefit cost ini kan ada 3 dia, ada pilihannya, ada risk ya, benefit risk, ada benefit cost analysis. Ada 3 kan pilihannya. Nah, jadi kan salah satunya itu adalah benefit cost analysis. Itu. Nah,
Ada pertanyaan lain? Ayo tanya, jangan bingung. Jangan nanti udah di rumah bingung sendiri. Saya udah tidur saya nanti. Saya enggak bertanggung jawab ya kalau Pak Ibu bingung sendiri ya. Kalau bingung sekarang bagi-bagi gitu ya. Jangan dinikmati sendiri. Gimana? Ada pertanyaan? Biasanya setelah itu baru ada pertanyaan. Ada? Sepertinya belum.